Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang saya sayangi. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan, hidayah dan inayahnya, sehingga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Anak-anakku, sebelum kita memulai materi seni budaya pada hari ini, mari kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mereview materi seni tari yang sudah kita pelajari selama 1 semester. Yang pertama, kita sudah mengenal pengertian seni tari dan kita sudah membaca pengertian seni tari dari para ahli. Sekarang kita mereview lagi, apa sih seni tari itu? Seni tari merupakan suatu karya yang diciptakan berasal dari buah pikiran, gagasan, ide, dan pengalaman yang dituangkan dan disusun sesuai ritmis dalam bentuk gerak dan memiliki nilai estetis. Jadi segala macam bentuk, kemudian ide, pikiran, pengalaman yang kita susun menjadi sebuah karya gerak, ya. Kemudian dia memiliki nilai estetis, itu dinamakan seni tari. Konsep gerak tari kreasi. Tari kreasi adalah bentuk gerak tari baru yang dirangkai dari perpaduan gerak tradisional kerakyatan dengan gerak tradisional klasik. Nah, di sini kita bisa lihat contoh tari kreasi. Ada tari Panji Semirang dari Bali. Kemudian kalau di Malang kita pernah melihat tari Gading Alit. Ada lagi kalau kita ke barat lagi, ada tari Bajudor Kahot dari Jawa Barat. Kemudian dari Sulawesi ada tari Limbona. Jadi kalau tari kreasi itu perpaduan atau suatu karya yang bisa kita hasilkan bersumber dari gerak tari kreasi tradisional atau perpaduan dari beberapa macam ragam gerak tari tradisional klasik. Nah, tadi kita membahas tentang nilai estetis. Apa sih nilai estetis itu? Nilai estetis adalah kemampuan dari gerak tari untuk menimbulkan suatu pengalaman estetis, yaitu ada 3, wirama, wiraga, wirasa. Wirama hubungannya dengan gerak berdasarkan irama. Wiraga gerak berdasarkan tekniknya seperti apa. Kemudian kalau wirasa gerak berdasarkan dengan ekspresi jiwa penari tersebut. Di dalam sebuah karya tari atau sebuah pertunjukan tari memiliki fungsi. Ada sebagai upacara, yaitu tari yang memang digunakan untuk memperingati suatu kejadian, memperingati hari besar atau kejadian yang sakral pada tempat tertentu. Kemudian ada tari sebagai hiburan, yaitu hanya untuk menghibur para penontonnya. Tari juga memiliki fungsi sebagai media pendidikan. Kemudian tari juga memiliki fungsi sebagai media pergaulan. Contohnya ini ada tari tayub yang biasanya ada di daerah Batu, di daerah Malang, Tulungagung, Blitar, yaitu dengan penari yang mengajak menari para penontonnya. Ini berfungsi tari tersebut menjadi sebuah media pergaulan. Kemudian tari juga berfungsi sebagai media pertunjukan, contohnya reok ponorogo, jaranan, yang memang dikhususkan atau fungsinya untuk kita tonton, untuk dipertunjukkan. Nah, di sini ada beberapa jenis tari. Kalau dilihat dari konsep gerakannya, ada tari primitif, tari rakyat, tari klasik. Tari primitif itu tari yang sebelum zaman penjajahan. Kemudian tari kerakyatan yang memang untuk
dipertontonkan atau dinikmati hanya di kalangan rakyat. Sedangkan tari klasik sendiri adalah tari yang memang dinikmati hanya pada kalangan kerajaan. Contohnya tari Bedoyo Ketawang. Kalau dilihat dari berdasarkan fungsinya, itu ada tari religi, tari upacara, tari pergaulan, tari hiburan, tari teatrikal. Tari teatrikal contohnya drama tari yang biasanya kita lihat di daerah Candi Borobudur. Kemudian kalau berdasarkan bentuk penyajian ya, tari tunggal, tari berpasangan, atau tari kelompok. Nah, sebuah karya tari tentunya untuk mendukung atau untuk memperindah sebuah karya pertunjukan tersebut selalu ada unsur pendukungnya. Kalau di tari, unsur pendukungnya ada gerak, musik iringan tari, tata rias, tata busana, pola lantai, tata pencahayaan, properti. Gerak di berbagai tari tradisional, baik itu tradisional klasik atau tari kreasi baru, selalu memiliki ciri khas sesuai dengan kedaerahannya. Misalnya kalau di Papua itu identik dengan gerakan kaki. Kalau di daerah Jawa Tengah itu identik dengan gerak lemah gemulainya. Begitu kalau di Pulau Dewata atau di Pulau Bali itu biasanya identik dengan seldetongnya. Nah, kalau pola lantai sudah pernah kita bahas. Ya ada pola lantai garis lengkung, garis lurus, zigzag, diagonal, dan sebagainya. Di dalam pola lantai sendiri terdapat level. Ada level atas, level bawah, level tengah. Baik, demikian tadi anak-anak review materi tentang seni tari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa belajar serta membaca keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Saya Tisa Devi Kusuma, mohon maaf jika ada salah dan perkataan dalam menyampaikan materi. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.